Halo sobat, selamat datang kembali di channel Indorekor, yang akan selalu mengabarkan berita paling panas serta paling update seputar MotoGP. Mantan pembalap MotoGP Jorge Lorenzo angkat bicara soal persaingan MotoGP 2024. Baru-baru ini Lorenzo memberikan prediksinya soal siapa pembalap yang bakal brutal di MotoGP 2024. Mantan rekan redaktor itu menyatakan bahwa persaingan para pembalap Ducati tentu semakin memanas mengingat kini Marquez akan menunggangi motor Ducati yang notabene paling the best adalah untuk saat ini. Meskipun begitu, Lorenzo menegaskan bahwa Pecco Bagnaia masih kandidat favorit peraih gelar juara. Menurut Lorenzo, Bagnaia layaknya robot yang sulit dikalahkan. Saya pikir Pecco adalah pembalap yang seperti robot. Dia mirip dengan saya. Dia membutuhkan segalanya, berjalan sempurna untuk merasa kuat dan kemudian dia tak terkalahkan, ujar Lorenzo. Lorenzo juga menuturkan bahwa gelar juara dua kali yang diraih Bagnaia pada 2022 dan 2023 menambah kepercayaan diri sang pembalap. Pengalaman Pecco yang sudah bertahun-tahun bareng motor Ducati juga membuatnya semakin kuat. Saya pikir dua gelar juara dunia yang dia raih membuatnya semakin percaya diri. Kepercayaan dirinya sekarang sangat tinggi. Dia mengenal motornya dengan sempurna karena dia sudah 5 tahun menggunakan motor sama. Dia melakukan evolusi dalam 2 tahun terakhir dengan motor baru Ducati. Jadi Ducati menggunakan pengetahuannya untuk membangun motor dengan gaya membalapnya dan ini sangat penting, tambah Lorenzo. Pada kesempatan yang sama, Lorenzo juga menjelaskan bahwa meski ada Jorge Martin dan Marc Marquez yang ambisius serta Bastianini yang akan bangkit, Pecco tetaplah favoritnya dalam memburu gelar juara dunia musim ini. Namun Pecco harus merasa bahwa dirinya penting dalam tim dan memiliki situasi yang sempurna. Kemudian dia akan menunjukkannya di atas lintasan. Itulah yang dia lakukan dan membuat para rivalnya tahu bahwa dia masih yang terbaik, masih yang nomor satu untuk membuat mereka menundukkan kepala dan tidak menunjukkan rasa percaya diri. Saya pikir strateginya sempurna. Tapi sekarang saatnya untuk balapan. Kita telah melihat Martin meraih posisi terdepan dan memulai balapan dengan baik. Kita juga bisa melihat Marc Marquez yang akan selalu berusaha untuk jadi yang terdepan karena dia seperti anjing bulldog. Dan yang pasti Bastianini merasa lebih baik dengan motor baru ini, motor 2024. Tapi Pecco tetap menjadi favorit saya yakin, pungkas Lorenzo ya. Jadi apakah kalian sepakat dengan hal-hal tertentu yang mengumpamakan kebahagiaan hanya seperti robot yang sempurna dan Marquez seperti anjing bodoh yang ngotot? Silakan tulis pendapat dan jawaban kalian di kolom komentar. Ya. Terima kasih. Kembali memberikan tantangan kepada tim pabrikan Ducati. Musim MotoGP di 2024. Setelah memenangkan gelar tim tahun lalu, fokusnya tahun ini adalah gelar pembalap. Uniknya, Pramac Racing menghadirkan livery resmi di paddock FWA di sirkuit Sahir dengan tampilan lebih agresif dan keinginan untuk bisa menggapai gelar juara MotoGP tahun lalu. Jorge Martin nyaris memenangkan kejuaraan dunia kali ini, cukup mengulangi performanya seperti tahun lalu dengan memulai musim ini dengan kuat dari awal dan meminimalkan kesalahan. Cukup baginya adalah orang yang tangguh untuk dikalahkan. Favorit dalam tes musim dingin yang dia hasilkan dalam jumlah rekor. Namun, pembalap asal Madrid itu tidak menyembunyikan ambisinya. Kami berharap dapat meningkatkan hasil tahun lalu dan menang, kata Martin. Setelah kesan bagus yang terlihat pada tes musim dingin, ada antisipasi untuk akhir pekan pertama kejuaraan MotoGP dari tanggal 8 hingga 10 Maret. Musim dimulai di sirkuit Losail di Qatar, tempat tes pramusim terakhir. Manajer tim Dina Portnoy memiliki semangat di tahun keduanya bersama tim Ducati. Pramac berniat membalas kegagalan dari hasil duel di final tahun lalu. Tahun 2023 sangat positif. Tahun ini kami ingin mengulanginya, tapi dengan akhir yang berbeda mengingat kami kalah dalam kejuaraan dunia pembalap. Pada balapan terakhir kami menghadapi musim ini dengan keyakinan besar. Saya sangat percaya pada kualitas Martin dan saya yakin Morbidelli akan memberikan yang terbaik untuk memberi kami kepuasan besar, kata di nomor seri. Pramac menjuarai kejuaraan dunia tim pada 2023 berkat kemenangan dan podium.
Martin serta Zarco berhasil mengungguli tim pabrikan di mana Enea Bastianini sempat absen pada beberapa balapan. Namun hasil yang diraih tim asuhan Paolo Campione menunjukkan bahwa hal tentang tingkat daya saing yang diraih menorehkan sejarah sebagai tim satelit terbaik tahun ini. Kami tidak bisa bersembunyi. Kami secara objektif siap menghadapi tantangan ini. Kami berharap dapat menyelesaikan kejuaraan pembalap dengan baik. Bukan hanya kejuaraan tim, ini akan sangat sulit. Ada pembalap yang sangat kuat. Semua orang telah memperkuat diri mereka sendiri, bahkan yang lain. Tapi kami tidak akan mundur, kata pemilik Pramac Racing itu kepada Sky Sport. Namun, pembalap di garasi mereka sendiri, yakni Franco Morbidelli juga diharapkan mampu bicara banyak meskipun dia sama sekali belum pernah mencoba motornya karena cedera dan absen pada tes Motegi di Malaysia dan Losail, Qatar. Mari berharap dia telah mengakhiri nasib buruknya dan menunjukkan bahwa dia adalah sang juara, pungkas Campione. Kalau menurut kalian siapa kira-kira yang punya kemungkinan kuat untuk jadi juara di antara mereka? Bagnaia atau Martin? Atau bahkan mungkin Marc Marquez? VR46 Racing Team resmi masuk Malta. Jadi pada musim 2020 sejak masuk kelas Premier di milik legenda MotoGP, Valentino Rossi itu bergabung dan jadi tim satelit Ducati. Sahabat kental Rossi sekaligus direktur tim Unified Advertising, Alessio Salucci atau Uccio mengatakan, awalnya Rossi khawatir timnya tidak bisa berprestasi di kancah MotoGP. Sedangkan saat itu di Moto2 prestasi tim cukup moncer. Pada awalnya Vail mengatakan pada saya bahwa MotoGP akan sulit bahwa di Moto2 kami meraih banyak kesuksesan saat itu tahun 2020 dan saya mengatakan kepadanya bahwa mungkin saya merasa lebih baik dengan MotoGP. Jadi semuanya berjalan dan kami berangkat mulai memberi saya proyek itu dan inilah kami, kata Uccio. Uccio mengatakan, awalnya Fiat Multisix mengincar dari tim satelit Suzuki. Sebab, Suzuki baru saja membawa Joan Mir jadi juara dunia. Namun rupanya niat itu padam dengan cepat. Sebab, Suzuki tidak ada kemajuan. Sedangkan kala itu, Yamaha masih punya tim satelit Petronas Arena F yang mana merupakan tim terakhir Rossi sebelum pensiun dari balap motor akhir 2021. Di sisi lain, secara tiba-tiba Suzuki mengumumkan mundur dari MotoGP pada akhir 2022. Sebagian pihak menyebut Suzuki hengkang dari MotoGP karena masalah finansial. Bahkan tidak hanya dari MotoGP saja, tapi juga semua kegiatan balap roda 2. Namun ternyata ada hal lain, yaitu Suzuki akan fokus untuk meraih netralitas karbon. Awalnya saya ingin bekerja sama dengan Suzuki. Lalu Suzuki tidak membuat motornya dan mundur. Yamaha bersama Petronas dan kami tidak ingin mengganggu siapapun, ujar Uccio. Saya advertising akhirnya jadi tim Ducati, menulis babak baru dalam hubungan canggung antara Rossi dan Ducati. Sebab, seperti diketahui, Rossi pernah membalap untuk Ducati pada 2011 dan 2012 yang merupakan babak buruk dalam karir Rossi. Saat itu Ducati belum seperti sekarang. Motor Ducati kencang tapi tidak bisa belok dan sulit dijinakan. Dan daftar yang hengkang dari Yamaha nggak bisa berkembang pun akhirnya memilih keluar dari Ducati dan balik ke Yamaha. Pada pertemuan pertama dengan Ciabatti dan darinya, rasanya agak aneh bagi saya membicarakan motor kami. Tapi saya langsung melihat mata yang tepat pada mereka. Saya takut dengan warisan yang kami tinggalkan di Ducati. Sebaliknya, saya melihat mereka ingin menggandeng kami dan membuat kami berkembang, jadi saya bersenang-senang, pungkas Uccio Salucci.